وانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Sampai bacaannya halaman 206 benar ya? Bacaan sama dengan tandain 12 dari bawah. Balik itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imam wal Muallif rahimahullah wa ala man nafa'alihi barakatil ulum wa bikum fid dharain amin. Qala radhiyallahu ta'ala ankum. Kemarin mahar itu untuk paling kurangnya tidak ada ketentuan dalam mazhab Imam Syafi'i. Juga paling banyaknya mahar tidak ada ketentuan. Tapi sunnahnya nggak boleh apa? Yang mahal-mahal, karena keberkahan di situ kata para ulama ya. Nah, balik itu fidzalika ayus sidaqi awis sadaqi, boleh baca doa ya, boleh baca as-sadaq, boleh baca as-sidaq, mahar mas kawin. Tetapi catatannya pada masalah mahar mas kawin, anna kulla syai'in sahha ja'luhu thamanan min ainin aw manfaatin, bahwasanya segala sesuatu yang sah dijadikan sebagai harga, artinya ada apanya? Ada harganya di situ. Min ainin dari barang, aw manfaatin atau dari apa? Manfaatnya, ada manfaat. Dia bukan barang tapi apa? Manfaatnya ada, tapi manfaat tadi ada apanya? Ada harganya. Maka sah ja'luhu sidaqan aw sadaqan, maka sah dijadikan sebagai mahar atau mas kawin. Catatan ini, pokoknya apaan aja barang yang dia berharga bisa diduitin atau manfaat yang dia itu ada nilai duitnya, maka sah jadikan sebagai apa? Sebagai mahar. Apaan aja pokoknya boleh. Gitu nih ya, yang paling bagus maharnya nggak boleh, yang sunnahnya nggak usah apa? Nggak usah yang mahal-mahal. Pokoknya Quran di sini kan masuk nih, nggak boleh itu. Ulama nggak sepakat makanya. Tapi jangan pernah sekali-kali kita mahal itu apa? Seperangkat kalau sholat atau apa? Al-Quran itu kan ditukar dengan apa? Dengan kemaluan. Ulama bilang sampai ada yang mengharamkan karena nggak bolehnya itu sesuatu yang jadikan sebagai mahar akan ditukar dengan apa? Dengan kemaluan, kan untuk menghalalkan apa? Kemaluan. Gara-gara kita ngasih mahar kepada bini kita, maka halallah kemaluan dia. Masa kemaluan ditukar dengan apa? Al-Quran. Ya Allah, hina banget. Hina orangnya, orang yang menukarnya itu ide yang hina. Al-Quran mulia. Jadi pengen keren tapi nggak ngerti syariat. Pengen bagus di mata orang tapi nggak ngerti agama di situ. Itu tadi ya. Jadi yang menjadi kaidah, setiap sesuatu yang sah dijadikannya ada harga dari barang atau manfaat juga ada harganya, maka sah jadikan sebagai apa tadi? Sebagai mahar atau mas kawin. Lakin akan tetapi la yasihu ja'lu raqabatil 'abdi sidaqan li zawjatihi al-hurrati, tidak sah menjadikan perbudakan seorang hamba sebagai mas kawin untuk istrinya yang merdeka. Nggak bisa, nggak boleh itu, nggak boleh, nggak bisa jadi budak sebagai apa? Mahar atau mas kawin, nggak bisa. Ya, orang punya budak nih, budaknya jadikan sebagai apa? Sebagai mahar, itu nggak bisa, hukumnya nggak sah. Nggak, karena udah nggak ada ya perbudakannya. Ini menunjukkan hukum agama Islam lestari selama-lamanya sampai hari kiamat. Wala ja'lu ahadi abawai saghirati sidaqan laha, juga nggak sah menjadikan salah satu daripada kedua orang tua anak kecil itu sebagai mas kawin, juga nggak sah sama tuh. Dia punya orang tuanya sebagai apa? Budak, jadikan sebagai apa?
Mas kawin itu juga sama, tidak sah. Jadi ada anak kecil perempuan, bapak emaknya adalah budak. Yang jadiin sebagai mas kawin adalah bapaknya yang budak tadi atau emaknya, maka dihukumkan pernikahan tidak sah. Ini nggak boleh. Yang penting kaidahnya, barang apapun yang bernilai bisa diduitin atau manfaatnya bisa diduitin, maka itu sah jadikan sebagai mahar atau mas kawin. Jadi apa aja, pokoknya bebas. Tapi ingat, jangan Al-Quran, juga jangan seperangkat alat sholat. Wasabaqa, Aisabaqal bayan, telah lewat keterangannya sebelumnya. Annal mustahabba adamun naqsi an 'asharati dirham. Sunnahnya mahar itu enggak kurang dari 10 dirham. Sunnahnya mahar tidak kurang dari 10 dirham. Wa adamu ziyadati ala 500 dirhamin. Dan sunnahnya mahar enggak lebih daripada 500 dirham. Yang paling gampang aja dia mahar deh, 100.000 ya. Yang paling gampang deh, enggak usah mahal-mahal. Wa yajuzu an yatazawwajaha ala manfaatin ma'lumatin. Boleh seorang suami menikahi seorang istrinya, calon istrinya, atas manfaat yang telah diketahui. Boleh, nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi bukan barang, tapi apa? Mas kawinnya manfaat, tapi ini manfaat bisa jadikan sebagai apa? Sebagai duit. Boleh, nggak masalah. Lil muta'aqidaini, untuk dua orang yang melakukan akad pernikahan tadi. Mimma yajuzul istijaru laha, dari apa-apa yang boleh untuk istijar. Maknanya istijar iya. Allah. Mimma yajuzul istijaru laha, dari sesuatu yang boleh jadikan sebagai istijar, boleh dijadikan sebagai ujrah, boleh disewain. In kana zawju yuhsinu tilkal manfaata, jika situ suami dia memang memperbagusi daripada manfaat tersebut, silakan, boleh, nggak masalah tuh. Yang penting bisa jadikan sebagai ujrah. Di situ ada nilai rupiahnya, ada nilai mata uangnya di situ. Seperti apa? Kata alimihal Quran. Nah, seperti seorang suami ngajarin bininya sebagai Al-Quran. Seorang suami mengajarkan istrinya adalah Al-Quran, tuh nggak masalah tuh. Misalnya nih, mas kawinnya bilang, saya nikahkan Anda dengan putri saya dengan mas kawin, mengajarkannya Al-Quran. Boleh nggak tuh? Boleh, karena ngajar Al-Quran itu adalah boleh istijar, boleh ngambil apa? Boleh ngambil upah di situ. Orang yang ngajar Al-Quran silakan, dalam hukum agama tidak haram untuk mengambil apa? Untuk ngambil upah. Makanya ada iuran, boleh nggak di situ? Boleh. Nih ada orang buka madrasah, ada orang buka sekolahan khusus buat apa? Al-Quran, untuk tahfiz, untuk baca Quran. Nah, ini pihak pengelola sekolahan tadi ngasih kartu bayaran. Buat apa itu? Bayar apa itu? Iuran. Apakah diperbolehkan pada hukum syara? Ya, diperbolehkan pada hukum syara situ. Jadi bininya nggak bisa baca apa? Quran. Mas kawinnya, si suaminya bilang, si walinya bilang, saya nikahkan engkau dengan istri saya, dengan mas kawin, mengajarkannya membaca Al-Quran. Boleh nggak tuh? Boleh, silahkan, diperbolehkan. Tapi jarang kejadian begitu ya, jarang kejadian. Ini ada salah paham, disangkanya mas kawinnya apa ini? Al-Quran, bukan. Mas kawinnya ngajarin itu calon bininya adalah Al-Quran. Jadi sekali lagi, ngajarin Al-Quran itu diperbolehkan pada hukum syara untuk mengambil apa? Untuk mengambil upah. Bukan wajib ya, boleh untuk mengambil upah di situ. Wa kakhiyatati thawbin, seperti menjahit baju. Jarang juga nih, masa maharnya nggak jahit baju. Suami tukang jahit, tailor ya, atau konveksi dibuka. Nah, bininya pengen baju, jadi mas kawinnya jahitin baju. Boleh nggak tuh? Boleh, karena manfaat itu ada apa? Ada nilai rupiah di situ. Silahkan, nggak masalah.
Ya contoh doang ya, tapi nggak diamalin ya, nggak ada manfaat yang jadi duit itu nggak dimanfaatkan, karena nggak diamalin jarang sini. Wa kitabati nahwi dalail khairati, atau menulis kitab dalail khairat. Jadi mas kawinnya adalah nulisin kitab dalail khairat, boleh silahkan. Itu namanya manfaat, ada ujung di situ, ada upah di situ. Nah itu semua hal-hal yang diperbolehkan pada hukum syara. Jadi mas kawin itu boleh materi barang yang ada nilai rupiahnya, nilai uangnya, atau manfaat yang juga ada nilai rupiahnya atau uangnya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana ta'arafna بأننا قد عرفنا وأننا أشرفنا وعلى لظى أشرفنا فاطر علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فتزوجوا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه أد الحمد والآل والأصحاب عبادة الصحب والحمد لله في البدر والتناهي. Baca bersama-sama Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, walhamdulillah rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alayka wa daraji. Ya Rasulullah salamun alayka rafi' wa daraji. Ya Rasulullah salamun alayka ya rafi' asyani wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.